KPU kini tengah jadi sorotan. Publik curiga dan mempertanyakan kinerja lembaga pemilu yang sejatinya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta bebas dari campur tangan elit kekuasaan. Kami juga sudah menampilkan kesaksian dari mereka yang menerima perintah dan mengkonfirmasi temuan di lapangan dalam dialog sebelumnya. Tapi lagi-lagi KPU masih bungkam. Apakah ini sudah saatnya pemerintah untuk turun tangan? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini lewat sambungan Zoom anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera dan peneliti Perludem Kavi Adlan. Tapi saat ini yang baru bergabung adalah Mas Kavi. Selamat malam, Mas Kavi. Halo, selamat malam Mas Taufik. Ya, kami akan terus mencoba menghubungi Pak Mardhani untuk mengungkap atau membahas kasus ini, dan kami juga sudah mencoba untuk kembali berdiskusi dengan Bawaslu dan KPU, namun belum juga mendapatkan tanggapan. Nah, sebelumnya kasus ini kan sudah terus bergulir, fakta-fakta baru sudah kemudian muncul ke permukaan. Sebagian bahkan sudah dilaporkan, belum juga ada tanggapan. Anda melihatnya seperti apa ini? Iya, tentu ini menarik ya, karena kalau kita lihat kan dugaan kecurangan itu kan sangat-sangat besar ya. Tentu walaupun ini memang tentu masih dalam dugaan seperti itu, tetapi ada banyak sekali persoalan seperti misalnya intimidasi, kemudian ada intervensi dari pusat gitu ya kepada teman-teman penyelenggara di daerah, misalnya melalui manipulasi data yang kemudian dipaksa untuk dilakukan oleh teman-teman di divisi data seperti itu di daerah. Nah, ini yang tentu menjadi persoalan ketika para stakeholder kemudian masih belum bergerak, kita masih belum lihat misalnya bagaimana Bawaslu, kemudian bagaimana DKPP gitu ya, dan juga DPR misalnya untuk kemudian melihat lebih jauh persoalan ini. Ya, KPU kan punya hak jawab ya atas semua tuduhan yang sudah dilontarkan gitu. Tetapi harus hukum dan etik juga harus terus ditempuh, harus diproses dan dilakukan investigasi karena ada dugaan tadi abuse of power atau ada campur tangan elit kekuasaan. Apakah Perludem melihat sejak awal kasus ini mencuat memang perpanjangan tangan kekuasaan itu ada? Ya, kita belum melihat ya lebih jauh bagaimana kemudian koneksinya, kemudian apakah KPU diperintah atau seperti apa, kita belum lihat sampai sana gitu ya. Tetapi apapun itu, apakah ada perpanjangan tangan dan lain sebagainya, saya kira KPU penting untuk menjaga integritas dan independensi lembaganya gitu ya. Agar apa? Agar ini kan sebetulnya persoalan penyelenggara pemilu, di mana penyelenggaraan pemilu ini kan merupakan sarana kedaulatan rakyat. Sehingga harus ada trust publik, harus ada kepercayaan publik yang kemudian betul-betul dijaga seperti itu. Dan ini menjadi satu proses yang sangat esensial di dalam demokrasi kita. Misalnya di dalam handbooknya International IDEA gitu ya, yang kemudian memaparkan beberapa prinsip ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya ada menjaga integritas, kemudian juga profesionalitas, yang ini sebetulnya sangat mudah kalau kita lihat konteks kelembagaan di Indonesia, terutama kelembagaan penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena kita kelembagaan penyelenggara pemilu itu sudah sangat-sangat dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kemudian di dalam Undang-Undang Pemilu misalnya itu ya, independensi, integritas dan juga profesionalitas itu sudah sangat-sangat dijamin oleh kerangka hukum kita. Sehingga ketika ada misalnya intervensi dari luar gitu ya, dari luar atau dari eksternal KPU, saya kira nggak jadi masalah ketika KPU-nya bisa betul-betul memahami prinsip tersebut, juga melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan UU Pemilu misalnya. Anda sudah mendengar dua kesaksian yang sempat kami putarkan beberapa waktu lalu? Iya. Ya, sudah. Nah, kita akan putarkan kembali. Yang pertama terkait adalah terkait dengan dugaan ancaman dan juga intimidasi. Dan sementara rekaman kedua itu adalah terkait dengan dugaan perintah untuk meloloskan sejumlah partai dan menjegal atau tidak meloloskan salah satu partai. Kita dengarkan dulu rekaman itu sekali lagi. Selamat malam Ibu Karo, minta maaf saya terpaksa mengganggu Ibu. Ya, bagaimana Pak? Pagi tadi sekitar jam 10 saya ada WA dengan Ibu.
menanyakan terkait kondisi atau keadaan di beberapa kabupaten di mana ada parpol yang keanggotaannya itu sesungguhnya sudah MS pada tahap pertama, namun dimasukkan lagi datanya. Jawaban sementara di MS kan saja, nanti pada saat faktual, koordinasi dengan LO, untuk kemudian LO memasukkan anggota baru. Nah, instruksi itu sudah saya lanjutkan ke teman-teman kabupaten kota CN. Kemudian sekarang mereka sudah selesai menunggu submit. Saya meminta agar teman-teman menunggu instruksi lebih lanjut untuk disubmit. Terkait keadaan ini bagaimana, Bu? Apakah tetap seperti ini instruksinya? Iya, begini. Itu juga kita berharap tuh instruksi kayak gini ke teman-teman di bawah, terutama komisioner tuh bukan dari kami ya Pak ya. Kan kami berharap kan itu dari pimpinan. Nah, hanya kami mendapat arahan dari pimpinan, mungkin saya tidak tahu apakah komisioner di bawah juga sudah diarahkan kepada dari pimpinan kami, begitu maksudnya dari Pak Idam atau dari komisioner yang lain. Tadi barusan juga saya ngomong sama Pak Idam, karena beliau kan posisinya sekarang ada di kami semua terpusat di pimpinan, nggak ada kan. Kami berharap, saya bilang Pak, apa yang diarahkan kepada kami untuk mengamankan partai-partai ini di dalam tahapan terakhirnya dia ini supaya dia bisa menulis syarat sudah kami lakukan, walaupun itu bukan bagian kami yang harus kami, karena ini kami berhadapan dengan komisioner kan gitu. Benar. Nah, terus beliau, iya Ibu siap, nanti saya sampaikan. Saya itu kemarin sebenarnya sudah minta beliau untuk langsung sampaikan di forum gitu loh Pak. Supaya sekaligus semua dengar dan satu gitu. Tidak dari mulut ke mulut, juga repot. Benar. Cuman beliau kurang berkenan untuk hal itu. Jadi menurut beliau nanti beliau telepon satu-satu. Nah begini ya, ini masalahnya kita terbatas dengan waktu. Benar Bu. Dengan waktu yang hanya cuma 1 hari. Sedangkan arahan pimpinan supaya ini partai-partai ini aman, kecuali satu tuh partai U itu. Nah kita tidak bisa menutup ke mata bahwa ini data-data mereka nih, mereka asal masuk saja. Benar Bu. Yang penting dia bisa memenuhi 100 itu 100% kemarin. Iya. Sedangkan kondisi di bawahnya seperti itu. Nah, saya sih sebenarnya kemarin sudah ngomong juga sama Pak Idam, Bapak, apakah kita bisa memberikan, memang secara ketentuan 124 sampai 126 itu mutatis mutandis, tapi melihat dari sisi waktu nggak mungkin kita lakukan itu. Ya, itu tadi Mas Kavi, kita dengarkan kembali ya. Sudah ada dugaan perintah untuk meloloskan 3 partai dalam proses verifikasi faktual, tapi tadi kita dengarkan pula ada upaya untuk menjegal salah satu partai untuk tidak lolos verifikasi, meskipun akhirnya partai itu diberi kesempatan beberapa waktu lalu untuk proses administrasi ulang. Sudah jelas apakah ini memang dalam tanda petik abuse of power? Ya, tentu kita memahami ya bahwa apa yang kemudian ditampilkan, sebetulnya kan ini sudah ditampilkan juga oleh CNN kemarin ya, kalau saya nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu. Yang mana tentu kita melihat bahwa ada banyak sekali ternyata persoalan yang terjadi pada tahapan verifikasi partai politik ini. Dan hal-hal semacam itu, instruksi, kemudian kan bahasa-bahasanya instruksi kepada penyelenggara di daerah misalnya, kemudian juga ada intimidasi dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya jadi persoalan yang kami juga di dalam pos pengaduan kami itu yang kami dengar gitu. Hal-hal semacam itu yang kemudian kami dapatkan, kemudian ya bukan hanya dalam rekaman telepon misalnya, juga ada di chat WA dan lain sebagainya, hal-hal semacam itu. Nah, terkait dengan partai U tentu kita sudah bisa menduga itu partai yang mana gitu ya. Dan kalau saya sih sebetulnya tidak ingin berbicara lebih jauh dalam konteks hubungan antar partai dengan penyelenggara dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada misalnya partai U ini sudah mendapatkan kesempatan lagi gitu ya. Nah ini kan juga sebetulnya jadi soal, karena kan verifikasi verifikasi partai politik itu kan sudah selesai. Tetapi kenapa mereka masih mendapatkan kesempatan untuk melengkapi dan akhirnya kan lolos gitu ya. Ini juga
menjadi soal gitu. Ya sayang sekali sebenarnya yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah mengapa sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari KPU maupun Bawaslu, bahkan juga DKPP, dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kami masih belum bisa menghubungi anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, tapi jika Anda melihat kasus ini sudah semakin bergulir dan fakta-fakta baru sudah juga mencuat ke permukaan, apakah sudah saatnya, walaupun memang KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apakah sudah saatnya pemerintah turun tangan? Ya tentu pemerintah harus turun tangan gitu ya, melalui ya sebetulnya ada banyak sekali sarana dan lagi-lagi tidak mempengaruhi independensi KPU secara kelembagaan gitu ya. Kita lihat ada beberapa ketentuan misalnya di dalam undang-undang, contohnya misalnya DPR. Mereka kemudian punya kewenangan untuk misalnya memanggil KPU, Bawaslu gitu ya, untuk menerangkan persoalan ini seterang-terangnya. Dan tentu misalnya di dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, itu dijelaskan bahwa DPR itu bisa juga dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi untuk pemberhentian anggota KPU misalnya ketika ada persoalan yang memang terlihat secara nyata bahwa terjadi kecurangan. Tentu ini rekomendasi yang diberikan kepada DKPP yang kemudian harus ditimbang dan juga teman-teman KPU misalnya itu diberikan kesempatan untuk membela diri. Tentu juga di dalam pasal 48 misalnya gitu ya. KPU itu punya kewajiban juga untuk melapor kepada DPR dan Presiden. Nah di sini sebetulnya kan kanal untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Apalagi kita kan juga tentu masih bertanya-tanya bagaimana komitmen pemerintah DPR gitu ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu ada banyak sekali aspirasi kepada DPR misalnya terkait contohnya untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Karena ketika misalnya KPU dipanggil, pastilah ada proses membantah kan kira-kira seperti itu. Makanya kemudian kalau kita sebetulnya ingin usulnya itu dari DPR misalnya ada rekomendasi Komisi 2 misalnya. Tentu kita berharap ya ada Pak Mardani di sini ya. Karena ini penting gitu ya rekomendasi untuk audit forensik sipolnya. Karena yang menjadi dugaan itu kan sebetulnya soal manipulasi data di sipol. Itu yang kemudian bisa kita lakukan sebetulnya. Ya, jika semua tuduhan itu betul, maka mereka yang terbukti bersalah kan harus tentunya diganti. Pelanggar hukumnya harus diproses hukum. Itu artinya merombak struktur organisasi dari KPU. Apakah itu tujuan akhirnya? Ya, tentu ada banyak hal ya. Tentu ada banyak proses juga gitu ya terkait dengan penggantian dan lain sebagainya. Kita juga melaporkan ke DKPP misalnya terkait dengan persoalan ini. Untuk moga-moga segera ditindaklanjuti seperti itu. Dan DKPP juga diberikan kewenangan misalnya untuk memberhentikan atau sanksi-sanksi etik lainnya. Belum lagi misalnya kalaupun ada persoalan intimidasi yang memang betul-betul terbukti, apalagi kemarin saya sempat dengar ada yang ancaman di rumah sakit kan, misalnya seperti itu kan tentu sudah masuk ke ranah pidana. Dan kalau kita sebetulnya gini Mas Taufik, kita ini ingin agar persoalan ini cepat selesai gitu ya, agar tidak mengganggu tahapan pemilu. Jangan sampai kemudian persoalan ini juga ditunggangi oleh orang-orang yang menggulirkan misalnya isu-isu penundaan pemilu, ingin mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilunya ini belum siap sehingga harus ditunda dulu dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Maka kemudian persoalannya harus segera cepat-cepat kita selesaikan. Nah, selain juga tadi jangan sampai kasus ini menjadi ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membawa isu lain. Ada juga nih rencana KPU dan Bawaslu untuk melarang sosialis caleg dan juga capres sebelum penetapan masa kampanye pemilu 2024 yang juga kini dipertanyakan. Ini sebelumnya KPU dan Bawaslu sudah sepakat bahwa boleh ada sosialisasi terbatas sebelum kampanye 2024. Tapi sejak mereka mendapatkan aduan dan juga laporan terkait salah satu capres yang diusung salah satu partai melakukan dugaan kampanye, curi start kampanye, akhirnya larangan ini pun dimunculkan. Dan itu juga sudah dipertanyakan oleh DPR. Bagaimana tanggapan Anda? Iya tentu ya, karena kita kan tidak melihat ya bahwa orang-orang yang sedang nyalek misalnya atau rencana mau jadi caleg, mau jadi capres dan lain sebagainya itu sebagai peserta pemilu.
Karena peserta pemilu itu sendiri baru akan ditentukan pasca verifikasi parpol ini, gitu ya. Kemudian nanti ada pendaftaran calon legislatif, calon presiden dan lain sebagainya. Tentu saya kira jangan sampai juga kita tidak berkepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu ini, gitu. Dan kalau kita lihat kan di undang-undang pemilu misalnya kan tidak ada ketentuan bahwa bakal capres, bakal caleg itu masuk dalam domain peserta pemilu. Dan KPU, Bawaslu itu kan sebetulnya dia punya domain untuk menghukum orang-orang yang sudah menjadi peserta pemilu, kan kira-kira seperti itu. Nah, dari segala tuduhan, dari segala bukti yang sudah dikeluarkan, jika tidak terbukti, KPU harus melaporkan balik kepada pihak penuduh sebagai pencemaran nama baik. Apakah teman-teman dari koalisi sudah siap? Ya, tentu kita akan mengikuti proses hukum yang ada, gitu ya. Dan saya kira kita berbicara seperti ini kan sebetulnya juga dengan landasan yang kuat, dengan basis yang kuat seperti itu. Karena tujuan kita sebetulnya bukan membenci si A, si B, dan lain sebagainya, tetapi ingin menjaga, kita masyarakat sipil gitu ya, ingin menjaga pemilu yang berintegritas, bukan kemudian kita ada like and dislike dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak beralasan gitu, dan tentu prosesnya kan nanti akan jalan di KPP misalnya gitu ya. Kita punya data-data, bukti-bukti yang mungkin kita belum bisa sampaikan di sini, kita akan sampaikan ke DKPP seperti itu. Dan lagi-lagi kita selalu mengawali, mungkin bisa dilihat juga beberapa teman lain ya di dalam koalisi yang juga mengatakan bahwa ini masih diduga. Tentu itu masih diduga. Tetapi harusnya kan sebetulnya ditanggapi dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang memang juga clear dari pihak KPU misalnya atau dari manapun seperti itu. Dan apakah hingga saat ini Perludem kan sudah membuka posko aduan. Hingga saat ini apakah ada aduan-aduan baru ataukah mungkin akan ada bukti baru yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat? Ya, pos pengaduan ini kita sebetulnya niatkan sebagai wadah aspirasi gitu ya, teman-teman penyelenggara di daerah pun juga publik pada umumnya yang kemudian melihat, menduga ada kejadian-kejadian yang memang mensinyalkan atau menandakan adanya potensi kecurangan verifikasi partai politik ini. Dan tentu ini kita lihat gitu ya, kita akan terus verifikasi informasi-informasinya, dan juga pengaduan-pengaduan itu masih terus masuk, Mas Taufik, dan moga-moga pengaduan-pengaduan ini bisa betul-betul kita jadikan sebagai landasan kita juga gitu ya untuk melihat ini dalam proses hukum yang lebih jauh lagi, yang lebih komprehensif lagi. Dan ternyata informasi-informasi yang kita dapatkan ini juga semakin membuat fakta-fakta kecurangan verifikasi partai politik ini semakin terang. Walaupun ya tentu masih dugaan, karena kita tetap menghormati misalnya asas praduga tak bersalah gitu ya. Itu tentu menjadi prinsip hukum yang kita hormati. Tapi ya itu lagi-lagi hingga kini KPU juga belum memberikan penjelasan yang gamblang soal dugaan manipulasi data dengan alasan masih melakukan penelusuran internal. Bahkan yang kini dipertanyakan juga Bawaslu mengaku tidak punya data mengenai pengawasan verifikasi di lapangan. Lalu langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Perludem dan teman-teman koalisi lain untuk mengungkap kasus ini? Ya, tentu di awal mungkin saya ingin komentari juga ya terkait dengan Bawaslu yang mengeluh misalnya mereka tidak mendapatkan data dan lain sebagainya. Saya kira sudah banyak sekali dibahas terkait dengan sipol gitu ya, di mana Bawaslu kan punya otoritas, Bawaslu punya legitimasi dari undang-undang gitu ya, pembentukannya melalui undang-undang, maka dia bisa dikatakan sebagai lembaga negara juga, yang mana dia punya amunisi negara, dia punya otoritas, dia punya personil gitu ya, yang juga punya kewenangan terkait dengan pengawasan pemilu. Dan lagi-lagi verifikasi parpol ini kan sebetulnya masuk dalam tahapan pemilu, sehingga verifikasi parpol ini ya juga menjadi domain atau objek pengawasannya Bawaslu. Dan ini yang saya kira sebetulnya sangat bisa misalnya Bawaslu melihat ini sebagai penghalang-halangan penghalang-halangan pengawasan, ya kan? Kemudian jadi misalnya pelanggaran administrasi dan lain sebagainya. Tentu soal sipol yang tidak terbuka itu juga jadi problem. Nah, terkait dengan apa yang kami selanjutnya lakukan gitu ya, saya kira kita masih tentu menunggu apa yang proses yang kemudian sedang berjalan di DKPP, Mas Taufik.
Ya, lagi-lagi ini bukan persoalan benar atau salah, ini terkait dengan kredibilitas komisioner KPU, kualitas proses pemilu, kemudian yang tentunya akan mempengaruhi secara signifikan hasil pemilu dan juga nasib masa depan bangsa. Kita harus terus mengawal kasus ini, tidak hanya berhenti di terkait isu saja atau media saja mengungkap, tapi publik juga perlu mengungkap untuk kita bisa mendapatkan proses demokrasi dan pemilu yang jujur, adil, dan juga bersih. Terima kasih Mas Kavi atas waktunya untuk kami pada malam hari ini di Prime News. Selamat sehat selalu dan selamat malam. Selamat malam, Mas Taufik.